Moments with Dana Iswara. Halo Dita, halo Pinot, apa kabar? Hai, Selamat Baik, baik, malam. alhamdulillah. Selamat pagi, Mbak Dana. Senang sekali ketemu kalian setelah sebelumnya kita hanya ketemu di Twitter, di Instagram, dan di WA-WA-an karena kita berada pada jarak yang jauh sekali di seberang lautan, 12 jam perbedaan kita, tapi kita selalu sama-sama saling update keadaan, terutama keadaan kalian berdua di sana. Nah, untuk viewers AHA Moments, kali ini episode ini saya mengundang Dita dan Pinot, pasangan dengan tiga putra-putri yang beranjak besar yang sekarang ini tinggal di Bay Island, New York, negara Bayside. bagian Bayside, Hmm. bagian dari kota New York, di negara bagian New York, dan mereka sudah melanglang buana, bisa dikatakan menjadi bagian dari diaspora itu sejak tahun 2007. Iya, ya, 2007 pertama kali 2007. merantau. Saya kenal pertama kali dengan Pinot dulu sebelum kenal dengan Dita. Pinot dulu adalah bagian dari redaksi RCTI di mana kami sama-sama bekerja, yaitu Departemen Pemberitaan RCTI, di mana Pinot menjadi editor dan saya menjadi jurnalis dan presenter di sana. Kemudian Dita dan Pinot ini melanglang buana mulai 2007. Nanti kita dengarkan sama-sama kisah mereka. Tetapi nasib juga yang mempertemukan kita kembali ketika di tahun 2022 ini, di pertengahan tahun, di awal tahun, sekitar April atau Mei ya, Dit ya? Juni. Juni. Ya. Oh ya, Juni waktu itu. Ya. Pinot yang nama lengkapnya adalah Pinot Wahyu Ihwandardi mendapat serangan stroke dan harus dirawat selama berbulan-bulan di rumah sakit, yaitu di Norfolk University Hospital. Ya. Di daerah Manhasset, dan Ditalah bidadari yang mendampinginya luar biasa. Dia adalah pahlawan keluarga dan inspirasi bagi kemudian teman-teman dan begitu banyak orang yang kenal setelah kejadian itu, yang mengikuti menit ke menit perkembangan Pinot dengan cemas, termasuk saya juga, dan mendoakan agar Pinot bisa keluar dari pada waktu itu seperti dari cengkeraman maut. Ya, Ditya, boleh dibilang begitu ya Pinot ya. Saya minta izin karena memang ada vonis dokter yang mengatakan kepada Dita dan keluarga bahwa Pinot waktu itu dalam keadaan yang sangat kritis. Dan Dita juga sudah dalam posisi pasrah ya, Dit ya? Ya, ikhlas. Ikhlas dan pasrah, walaupun terus berdoa untuk kesembuhan dari Pinot. Oke. Saya sempat mengunjungi Pinot pada waktu itu. Pinot masih dalam keadaan tidak sadar, Koma. Ya. dalam keadaan koma, dan di situ saya dan Dita mendoakan bersama dengan teman-teman juga untuk kesembuhan dan progres yang cepat dari Pinot. Sekarang kita ngobrol tentang siapa sih kalian, kenapa kalian berdua yang keren ini, yang keren banget ini, dan apa namanya, fansnya banyak sekali, viewers. Kalau kalian mau follow Instagramnya dan Twitternya, mereka punya followers di seluruh dunia. Bukan hanya karena kejadian di bulan Juni lalu loh, tetapi memang karya-karya Pinot ini menjadi inspirasi, dan dia adalah role model dari banyak sekali kemudian ilustrator dan anak-anak muda yang mengikuti jejaknya kemudian. Sebenarnya agak apa ya, agak sungkan ya memposisikan diri sebagai apa ya,
gue nih animator, gue nih ilustrator, karena sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah eh, bikin-bikin, makanya kita lebih senang dibilang tukang bikin-bikin karena mediumnya juga bermacam-macam ya. Dan kita memang memilih medium yang menggabungkan analog dengan digital gitu, kerajinan tangan dan digital gitu. Dan bikin-bikin ini tuh kayaknya lebih lebih luas gitu, karena kita emang senang bikin-bikin. Aku tuh nggak cuma terbatas sebagai bikin ilustrasi, tapi aku juga senang menjahit baju, itu kan juga bikin baju. Terus aku sempat senang juga bertukang, jadi bikin-bikin kayak bikin-bikin furniture. Terus Papin Wow. Papin juga kayak gitu, nggak cuman bikin-bikin gambar, tapi juga bikin-bikin animasi kayak gitu-gitu ya. Jadi kita tuh lebih seneng dibilang, ya itu makanya kita lebih seneng dibilang sebagai tukang bikin-bikin Tukang karena apa aja bikin-bikin. dibikin, Mbak, gitu. Dari apa yang di kepala turun ke tangan, Iya, melibatkan hati, jadilah apa yang heeh, kalian lakukan sekarang ini. iya, Dan kalian heeh, tuh luar biasa loh, menjadi inspirasi dari, aduh saya tuh kalau baca Twitter tuh eh, heeh. sangat menginspirasi begitu banyak orang dan membuka mata saya bilang memang jarak itu tidak lagi menjadi apa ya, suatu isu untuk Iya, iya, memberi inspirasi dan iya, juga membuka mata buat iya, semua orang gitu dengan karya-karya kalian. Nah, iya. Tapi buat kita itu terinspirasi balik juga dari orang lain. Makanya kita selalu bilang, mari sama-sama menginspirasi. Jadi ya eh, bukan apa ya. hmm, kita tuh dapat banyak inspirasi tuh juga dari follower-follower kita gitu loh, dari hmm, teman-teman kita yang ngikutin kita. Itu tuh semua memberikan inspirasi balik ke kita untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi makanya kita sering bilang mari sama-sama menginspirasi. Jadi nggak cuma satu arah. luar biasa dan itu memang sangat apa namanya menjadikan teman-teman kalian itu dan orang-orang baru yang karena Twitter dan sosial media lain itu menjadi tahu kalian dan terus mengikuti sampai sekarang perkembangannya. Nah, perkembangan dari apa sih sebetulnya? Jadi di bulan Juni itu singkatnya Pinot mengalami serangan stroke yang hebat. Apa yang terjadi waktu itu, Dit? Waktu itu jadi itu terjadi Jumat dini hari. Paginya itu akan ada graduation day-nya Arwen, Mhm. lulus-lulusan SMA. Terus Papin dapat serangan stroke Mhm. itu sekitar jam 2. eh jadi waktu Papin bangun dari tempat tidur, duduk di pinggir tempat tidur dengan gelagat berusaha ngangkat tangan tapi kok kayak susah gitu. Terus aku nanya ke Papin, Papin kenapa gitu kan? Terus aku ke pinggir tempat tidur menghadap dia, dia berusaha ngomong, udah mulai slur speech Kalau, tuh. Iya, mm, udah mulai slur speech, terus mm, mm, udah mm. mulai droopy sebelah wajahnya. Oh, Aku lupa deh sebelah kiri apa kanan mm, gitu mm, ya. mm, mm, mm. Aku langsung dek stroke, ini stroke gitu. Nggak bisa harus cepet-cepet panggil 911 kayak gitu kan. Ya udah, dia sempat nggak mau tuh. Papin, aku panggil 911 ya. Dia Mas sempat gini-gini nih ke aku nih. Terus aku bilang nggak bisa, ini serius. Ini something serius. Ya Karena udah aku telepon udah 911. droopy ya. Udah, Oh, udah oh, drop. oh. Tapi ingat gak sih? Aku bilang aku mau manggil 911 terus kamu bilang nggak usah. Iya, ingat. Terus Hmm. ya udah aku panggil 911, 5 menit kemudian datang, paramediknya datang, terus bilang kamu melakukan tindakan yang tepat, Mhm. cepat menelpon kita gitu kan. Terus ya udah dibawa dibawa ke ambulans. Mhm. Eh, aku waktu itu nggak ikut di dalam ambulans karena eh, masih ada minor di rumah. Aku harus nemenin anak-anak kan, nggak bisa ditinggal sendirian gitu. Jadi aku harus tinggal di rumah. Terus paramediknya bilang kita akan bawa dia ke rumah sakit New York Presbyterian gitu di Mhm. Flushing. Aku tahu rumah sakitnya di mana gitu kan. Nanti mungkin akan ada orang dari rumah sakit nelpon kamu atau 30 menit lagi kamu telepon ke rumah sakit itu gitu kan untuk nyari dia kan. Mhm. Terus ya udah pas
pintu ambulans mau ditutup, Mm-mm. Papin muntah. Mm. Papin muntah, terus paramediknya bilang, ini kok dia jadi nggak stabil kondisinya gitu kan. Aduh, Mhm. kenapa aku? Tapi Mm-mm. pintu itu udah langsung ditutup, mereka Wow. langsung pergi gitu kan, langsung ambulansnya pergi, udah. Jadi dari jam 2 pagi itu 30 menit kemudian aku berusaha nelpon ke rumah sakit New York Presbyterian, tapi ternyata nggak ada di sana, Papin nggak ada di sana. Mm-mm. Terus aku bingung, aduh dibawa kemana gitu kan? Tapi Mm. dibawa jalan-jalan ya. Dibawa jalan-jalan dulu. Terus, terus aku tuh yang gini, aduh, langsung aku googling, Mm-mm. jangan-jangan dibawa ke rumah sakit terdekat gitu kan, googling rumah Mm-mm. sakit yang ada di sekitar rumah Daerah kita itu. gitu kan. Heeh. Terus Aduh, dapat satu rumah sakit itu nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang ngangkat. aduh, ya jam Pokoknya setengah ada tiga ada pagi. dua. Mm-mm. Iya, itu tuh beneran aku nggak tahu apalagi yang rasanya yang ada di kepalaku tuh Iya, kayak iya. apa gitu Mm-mm. kan udah. Mm-mm. Mm-mm. Terus Ih. udah rasanya aku pengen muntah gitu kan, nggak tahu lagi. Mm-mm. Jadi Mm-mm. nangis nggak bisa tapi enak gitu loh, mual gitu loh Iya. Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Terus aku cuman bisa nunggu, nunggu gitu kan sampai akhirnya sekitar empat jam 4 itu ada telepon. Iya dari rumah sakit Papin dibawa ke rumah sakit terdekat memang ternyata ke Flushing Hospital, dibawa Mhm. ke situ. Mhm. Nah, itu aku dapet telepon dari dokter sana, dibilang, I'm so sorry, kondisinya dia udah sangat, apa ya, sudah unresponsif. Bilangnya gitu, Hmm. dia sampai rumah sakit, ini sudah unresponsif. Dia kasih tahu bahwa ini tuh hemorrhagic stroke, gitu kan. Hmm. Terus, Hemorrhagic stroke ya, yang ya, yang dialami artinya Papin, adalah yang menyerang. pembuluh darah yang pecah ya. Kalau Mhm. kalau yang satunya lagi kan ischemic stroke itu penyumbatan pembuluh darah. Mhm. Kalau Papin ini pembuluh darah yang pecah. Jadi dia bilang kita nggak bisa tanganin di sini. Kita akan coba bawa dia ke rumah sakit North Shore University Hospital gitu kan. Mhm. 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 Nanti katanya nanti kamu akan ditelepon orang dari kalau Papin udah sampai sana kamu akan ditelepon orang dari rumah sakit sana gitu kan. Ya udah nunggu lagi gitu kan. Beneran nggak tahu mesti gimana gitu ya udah yang bisa Mhm. aku lakukan cuman menunggu aja kan Menunggu akhirnya ada lagi, telepon lagi aduh dengan kecemasan. iya Dan anak-anak udah bangun waktu itu, jadi ikut eh, cemas gitu. Arwen yang waktu itu bantuin aku waktu waktu Papin pertama kali paramedik datang Arwen yang bantuin aku kan apa Hmm. namanya clear the way buat Mhm. apa Mhm. paramedik kan di rumah kan dia yang bantuin gitu terus pagi-pagi pas dapet telepon dari rumah sakit dikasih tahu alamatnya, waduh jauh banget di Long Island gitu kan, nggak Mhm. pernah sama sekali ke daerah itu gitu kan. Mhm. Tapi ya mau gimana lagi kan harus disamperin ya ke sana ya. Mhm. Ya Mhm. udah Bismillah aja gitu. Terus ya udah aku yang Lari tuh langsung ke sana. bangunin, iya aku bangunin Lea sama Hmm. Nio. Pagi itu Mhm. sekitar kayaknya tuh sekitar jam 6 pagi deh bangunin mereka, kasih tahu Papin masuk rumah sakit. Mhm. Tuh tadi pagi dibawa ambulans. Ternyata mereka nggak ngeh tuh ada suara ambulans dan Papin itu Oh. ambulans pas pas Papin dia diangkat itu Mhm. mereka mereka nggak tahu gitu. Jadi Mhm. eh, ya udah aku bilang ke mereka aku harus ke rumah sakit sekarang gitu kan. Terus saat itu Mhm. juga aku langsung kabarin semua teman yang di sini, kabarin keluarga, terus kabarin orang kantor Papin juga Mhm. gitu kan. Ya udah aku ke sana ke rumah sakit langsung ke IR karena Papin Mhm. ternyata di IR Masih di kan. sana, masih di R. Masih- Mhm. Heeh. Aku Mhm. disuruh masuk ke IR terus nggak lama juga ternyata teman kantornya 2 orang datang gitu nemenin aku sampai ada kejelasan Papin dapet kamar gitu Mhm. karena Mhm. teman-teman yang lain juga belum bisa datang masih pagi masih ada urusan sekolah Iya, kerja segala iya. macam itu Mhm. kan karena ini mendadak banget kan tapi alhamdulillah ditemenin sama teman kantornya Papin. Akhirnya kayaknya menjelang siang itu Papin dapat kamar, tapi belum tahu juga ini tuh gimana gitu loh Mhm. Mau di penjelasan refernya dokternya mau tuh ke bagian gimana. apa untuk Heeh. tindakan Aku tuh selanjutnya. aku tuh belum tahu, cuman tahu Mhm. oke dia stroke, hemorrhagic stroke gitu, gitu aja Mhm. gitu loh. Sampai separah apa gitu juga nggak Belum tahu. Yang tahu. jelas memang masuk IR tuh udah nggak ada respons apa-apa gitu kan. Terus
Tapi lucunya nih, ini belakangan aku baru tahu ya Mm, setelah Papin cerita, pas Papin masuk Flushing Hospital yang sebelum ini, kan mm, dibilang sama dokter udah unresponsive ya. mm, mm, mm. Tapi dia inget, Dia dia ingat inget semua. obrolan Pinot. dokter-dokter yang ngomong, Oh, yang nanya, kamu orang mana gitu kan? Ari oh, Filipino, iya kan gitu kan? Ari Filipino, terus oh bukan, terus temen yang satu bilang, no bukan Vietnam gitu ya. Ternyata dalam keadaan udah unresponsif tuh masih iya dengar semua ya Papin ya. masih. Papin sama Mamin Iya. ini adalah panggilan kesayangan mereka nih gitu. Dan menjadi menjadi lebih populer lagi sejak kejadian Iya. itu. Jadi Papin tuh dengar Aduh. semua ya, dengar semua. Iya. Juga ketika kemudian setelah itu waktu di rumah sakit waktu ada yang menjenguk itu sebetulnya Papin tahu ada yang datang, ada yang membisikkan gitu kayak saya oh, Ada. bisikin sesuatu. Ada ya kesadaran itu ada, cuman tidak bisa respons. Iya. Hmm. Tapi Papin denger semua teman-teman kayak Mas Helmi datang, Mbak Hmm. Dana datang, kayak gitu Papin, teman-teman ini datang ada Mas ngobrol. Helmi datang Oh, oh, nengokin. kayak gitu Papin Tahu, Papin sadar nggak? Tahu nggak? ada. Tahu. Hmm. Ingat-ingat gitu. Mungkin mungkin mix kali ya, Mbak. Mix Heeh. reality gitu Iya, kayaknya. iya, iya. Heeh, kayak Kadang-kadang gitu. pas lagi apa di atas gitu ya, di Heeh, atas kesadaran atau kadang-kadang heeh. juga kemudian terlelap Iya. lagi. Heeh. Heeh, Nah, itu akhirnya setelah heeh. kejadian itu sampai pindah ke eh, apa namanya ke tempat rehabilitasi berapa lama, Dit? Di rumah Eh, sakit itu di North Shore University Hospital. rumah sakit. Nah, ini juga ceritanya Hmm. agak-agak panjang ya. Oh ya, aku mau cerita dulu setelah udah dapet kamar, kita nunggu dokter lagi nih yang akan memberikan diagnosa ini Papin kenapa gitu kan ya. Hmm. Iya. Eh ya kira segerombolan dokter itu datang menghadapi aku yang Hmm. sendirian. Yang sendirian tuh kayak aku kayak mau dimangsa gitu loh. Mereka Mm-mm. akan memberikan apa namanya diagnosanya gimana segala Mm-mm. macam. Seperti mau Ngasih dengar tahu. vonis itu ya, karena kan dalam Iya, keadaan Papin begitu, Mamin iya, sendiri, aduh, dan beneran tim yang medis kayak itu di depan, seperti mau disidang. itu. Hmm. Oh, oh, kayak mau disidang beneran. Itu kayak Hmm. mau dikasih tahu, oke, ini keadaannya very very poor condition gitu. Hmm. Mereka bilang gitu. Eh, aku dikasih lihat tuh video hasil Mhm. CAT scan-nya. Ini darahnya nih udah segini banyak dia. Jadi Papin nih nama stroke-nya itu adalah pontine hemorrhagic stroke. Itu menyerang di area pon. Area pon Oke. itu di dekat batang otak di sini kita. Itu Mhm. adalah master control. Oh, Ya, jadi itu segala yang pusat kena, itu komunikasi, pon segala itu. pusat Oh. apa nama motorik, Hmm. semuanya ada di Wow. situ gitu. Nah, pembuluh darah yang pecah itu ada di situ gitu. Itu adalah Mhm. bagian yang sangat vital dari tubuh kita Ya. gitu kan. Master Uh. kontrolnya ada di situ gitu. Wow. Mhm. Jadi makanya dokter sana udah bilang no hope. Kalaupun Very kalaupun poor ya, condition. Ah. kalaupun dia Hmm. dia akan diteruskan Mhm. apa namanya hidup, Mhm. dia akan tergantung alat bantu pernafasan dan udah ya udah seumur hidupnya dia hanya akan bisa tidur aja di tempat tidur Mhm. eh, pakai alat bantu pernafasan. Jadi istilahnya paling ini ya, kalaupun Vegetatif dia akhirnya gitu ya. bangun dari Heeh, vegetatif ya, kalaupun heeh, akhirnya dia bangun dari koma, itu ya begitu aja melek tapi heeh. nggak bisa ngapa-ngapain Nggak ada gitu loh. respons. Nggak ada Heeh. respons. Iya, Iya nggak ada iya. respons, Heeh, nggak heeh, heeh. aware segala Iya, macam. nggak aware. Heeh, Nah, dokter kemudian mengatakan bahwa heeh, kamu mau kualitas hidup seperti itu yang kamu heeh, inginkan dari dia. heeh, Coba kamu bayangkan gimana dia hidupnya, seperti apa orangnya, gitu kan? Ya aku bilang dia adalah heeh, orang yang aktif, nggak mau menyerah, dia pantang menyerah gitu heeh, ya. heeh, Terus eh, nggak bisa diam, ya itulah bikin-bikin segala heeh, macam, otaknya heeh, muter terus gitu kan. Dibalikin lagi ke aku, kamu mau sekarang dia seperti itu, gitu heeh, loh. heeh, Eh, ya itu kan dia bilang itu juga nggak baik juga buat dia gitu loh. Dia tuh orang yang seumur hidupnya aktif kan. Pokoknya aku di ini terus deh. iya.
hope aku di blok-blok terus gitu. Oh, Gitu. oke. Pokoknya Sebetulnya nggak ada hope, nggak ada sebetulnya hope. itu membangun kesiapan mentalnya Mamin ya, dokter itu ya. Jadi artinya mereka Iya, memberikan the worst lah gitu, kondisi iya, yang iya. terburuk gitu ya. Makanya Heeh. hope-nya diblok terus gitu istilahnya Mamin. Iya. Ha, ha, ha. Heeh. Jadi di blok-blok terus Down. gitu kan, terus ya, Luar biasa ya ya. itu kan perang batin juga ya, karena kan Mm, gimana sih Mbak, kita harus mm, memutuskan, oke mau meneruskan hidup dia atau iya. ingin menyudahi gitu kan, Mm, mm, gitu mm, kan, itu kan berat banget ya, sebuah mm, keputusan yang berat banget, yang aku sendiri akhirnya sampai pada titik, oke, aku ikhlas, mm. aku pasrah, aku akan tanya sama dia. Aku di aku di Oh. aku ngobrol sama salah satu orang temanku Mm, 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 yang ya dia cukup spiritualis lah. Terus mm, dia mm, bilang, "Mami coba Papin diajak ngobrol." mm, Set mm. ditanya, "Eh, Papin masih mau terus berjuang atau Ya sudah. mau berhenti di sini?" Mm, mm, Gitu kan. mm, mm, Coba Mami tanyakan itu gitu ya. mm, Jadi aku setiap sebelum pulang mm, mm. tiap malam aku selalu tanyakan itu ke dia. Jadi, tapi sebelumnya aku udah ngobrol dulu sama anak-anak kan, gimana kalau kondisi terburuknya Papin udah nggak ada gitu kan. Kita harus Hmm, siap, nggak hmm, bisa, kita harus ikhlas gitu. hmm, Tapi hmm. anak-anak tuh yang gini, no Mamin, he will be back. Trust me, he will be back gitu. Anak-anak ini selalu bilang seperti itu. Mereka tuh Hmm. punya keyakinan Papin ini akan balik gitu. Oh Jadi, ya, jadi mereka eh, tuh apa namanya, respons terhadap keadaan Papin itu mm, bukannya kemudian down, tapi justru enggak, positif bahwa no 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 no, this mm-mm, is just temporary. Papin tuh iya, he will be back gitu ya. mm-mm, mm-mm, Hmm. Hmm. gitu. Jadi Dan itu menguatkan Dita dong. oh iya banget, makanya mereka itu sumber kekuatan banget buat aku gitu pas Hmm. selama Hmm. masa-masa itu. Jadi setiap malam itu akhirnya aku bisikin di kuping dia bahwa Hmm. Papin, Hmm. eh, kamu masih mau terus berjuang gitu. Kalau Papin masih mau terus berjuang, aku ada di sini, aku akan bantu berjuang. Aku bilang gitu. Hmm. Terus tapi tunjukin Mamin gimana caranya gitu kan. Aku tuh yang kepikiran tuh lewat mimpi gitu loh. Terus Oh. Terus aku bilang, tapi kalau Papin sudah mau berhenti, Hmm. mungkin lelah berjuang, Hmm. aku dan anak-anak udah ikhlas. Aku bilang gitu. Kalau Papin mau pergi, nggak apa-apa. Aku sudah Hmm. ikhlas gitu kan. Hmm. Hmm, jadi ya Itu itu setiap malam dibisikkan sama ya Dita ya setiap ke malam kupingnya Papin ya. iya aku Setiap mau pulang tuh setiap mau Mamin pulang. bilang itu. Tanpa Heeh. respons dari Papin, tanpa respons. Enggak, Pokoknya Dita cuman dimimpiin juga enggak. Nggak ini pernah Mami one way respon. traffic nih pokoknya nih ngomong dulu. Iya, jadi aku Papin tahu berharap nggak? Papin tahu nggak? Ada nggak beberapa kali gitu itu nyampe ke Papin dalam keadaan nggak respons gitu Ya, suara, tahu suara. nggak? Tapi Mamin ngomong gitu tahu nggak? Hah. lu. Ah, Lupa. Oh, lupa. terus Hmm. ya, Mhm. ya, Hmm. Nurse-nya apa? lampu ya, Lampu. ya yang putih. Oh, terang putih. Hmm. Lampu ruang putih kayak gitu. Iya, karena eh, i, pada saat itu mungkin Papin yang ada yang di lorong putih itu ya, tunnel Nah dia ada di bawah tunnel itu putih. yang saya Heeh. kepengen sekali tanya. Itu kan kadang-kadang dialami oleh orang yang Iya, sudah dalam cengkeraman maut ya. iya, Tapi iya. kemudian mereka bisa kembali. Nah, Mm, seperti Papin saat ini gitu. mm, Papin mengalami itu nggak sih? Sebetulnya saya pengen nanya. Dan ternyata mm. ada ya pengalaman itu tuh ada ya. Ada, Ada. Kayak gimana ada. ceritanya Mamin kalau boleh diterjemahkan tuh? Apa yang Jadi Papin rasakan? eh, Hmm. Papin masuk ke apa ada di tunnel putih itu, terus Hmm. Papin gendong tiga itu ya, Arwen, Leonio, Anak-anak. tapi yang masih Aduh. bayi. Aduh. Mereka Ini masih saya bayi, gemeter nih. ya. Merinding. Mm. Heeh. Ya, Terus? iya. Mereka bertiga, Hmm. Papin tuh yang gendong mereka bertiga jalan Hmm. menuju sebuah ruangan. Ada dua ruangan ya. Oh iya. Ya, ada dua ruangan. Yang satu Hmm. ruangan ini yang Papin mau masukin ini ruangan yang dijaga NYPD. Oh. Random banget ya, Mbak. NYPD ya malaikatnya ya pakai kostum.
Kostumnya Ya, NYPD. itu yang Papin mau masuk, yang ada itu ruangan itu yang ada almarhum Bapak. Ya. Iya, Itu yang jadi dijaga sama NYPD itu ya, ada almarhum ada ayahnya almarhum Pinot. Bapak, almarhum Bapakku Oh, ada di situ. heeh. Tapi Iya, dijaga heeh, dan dijaganya dijaga. tuh seperti seolah-olah Papin belum boleh masuk. Ngantri, Ah, ngantri kan? Ngantri. mati. Oh, Iya, ngantri. Paris. Ya. Ini juga random banget. pasti. Jadi Iya, ini aduh. ngantri. Jadi ngantri kan mau ngantri masuk gitu, Mbak. Mm-mm. Terus Papin ngasih playlist lagu-lagu ke ini ke NYPD-nya. Terus Papin jadi nggak jadi masuk ya, disuruh keluar dari barisan ya. Oh. Ya. Iya. Ya. Darah hijau. Oh Heeh. gitu. Jadi gitu. Jadi Aduh itu Papin keluar dari keluar barisan? dari barisan Keluar ya. dari antrian itu. Ya antrian itu setelah Heeh. ngasih playlist lagu-lagu ini. Tapi Papin ingat gak sih lagu-lagunya apa? Enggak. Enggak, 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 enggak. enggak. Jadi Aduh itu ya ya udah. pengalaman Iya, spiritual yang luar biasa dan benar ya kata orang bahwa ketika kita tuh ada dalam cengkeraman maut tuh kadang-kadang itulah yang dialami gitu seperti yang Papin alami. Itu jadi ada dua ruangan, yang satu yang ada ayah dan ayah mertua almarhum, dua-duanya yang dijaga oleh NYPD. Yang satu lagi Papin nggak nah, sempat ngintip gitu. Apa sih itu isinya? Masuk yang ke satu pintu. pintu Mm-mm. Keluar. pintu masuk ruangan. Mm-mm. Tapi kebuka apa ketutup pintunya? Juga Lupa. Hmm. lebih ramai. Lebih rame, lebih Oh rame. lebih rame, Katanya lebih lebih rame. banyak orang sih yang ruangan itu katanya. Heeh. Heeh. Tapi yang spesial itu yang ada dua ayahanda ini ya. Iya, Hmm. tapi dan dan pas Papin kembali ke reality itu katanya Mm-mm. Mm-mm. yang gandeng Papin itu Lea sama Nio. Aku Ah, sama Arwen ada di rumah sakit ya. Jadi aku sama Arwen yang ada kayak di menjemput lagi gitu. jemputnya gitu aku sama Ah, Arwen. Tapi yang nganterin Lea sama Nio ya. Iya, luar biasa. yang nganterin Itu Papin. bulan apa dan apakah sesudah itu progresnya Papin tuh kelihatan lebih lebih ajak, lebih ada nggak setelah kayaknya Papin tuh kayak ditolak gitu untuk pulang, untuk apa pulang, Karena whatever you dulu dia call it gitu gitu ya, ya, nggak tugasnya boleh kan belum gitu. selesai gitu kan Iya ya. makanya kan belum waktunya Heeh. kalian di sini gitu. Jadi dia kayak di Iya. reject untuk bergabung sama yang dua pintu itu. Nah itu terus progresnya apa? Kelihatan nggak, Mamin? Itu kan kayaknya itu ya momen di saat sebelum Papin mulai sadar ya. Ya kan, Mhm. jadi gini. Nah, kembali lagi ke yang cerita tadi yang aku Mhm. bisikan ke telinga dia Iya gitu, aku setiap malam mencari itu. jawaban kan. Apa jawabannya? Karena tim dokter ini nanyain terus, ini udah mau Oh, 2 minggu nih, mau diapain gitu oh, kan? oh Dan, ya. dan Setelah 2 minggu tuh iya, mereka tanya gitu keputusan iya, kalian apa? iya. Aku ditanyain Oh, terus, pokoknya tiap tiap berapa hmm. hari sekali aku ditanya, ini keputusannya gimana, gimana gitu loh. Terus Ada. apa namanya? Eh, iya ditanyain gitu sama ini sama aku Oh, didatengin terus sama orang donor, oh, orang duh, donor. aduh, ampun. Kan aku makin stres Iya, lagi gitu kan. iya. Ya gimana ini nggak bisa, semakin lama kita menunggu dia kan kondisinya juga semakin turun nih katanya kan. Mm-mm. Aduh, Ya kan, kok sementara tega kan banget kamu ya? mau dia didonorin gitu kan organnya Aduh, gitu tega kan. banget deh. Heeh. Dalam kondisi Aduh, kayak gitu, lagi ya, terpukul-terpukulnya, itu harus udah mulai mm-mm, mikirin dikasih buat donor. How iya, insensitif kalau saya bilang sih, kalau boleh bilang. Tapi mungkin ya di sana begitulah ya, keadaannya ya. ya, gitu. Karena kan juga bisa Oh, menyelamatkan nyawa orang lain ya iya. kalau Mm-mm. misalnya Papin bisa donor gitu kan. Apalagi kalau kondisi organnya masih bagus gitu kan. Nah, Syarat. kenapa? Syarat. Surat Syarat. coret, Apa yang disuruh? Syarat. sholat. Siapa yang Kosong. sholat? Disyaratin. Disolatin. Siapa Siapa? Papin? Mm-mm. Papin Diminta. diminta. Mm-mm. Heeh. Mau disyaratin.
Oh iya 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 iya. Jadi Heeh. udah dipanggil ini juga kayak semacam, jadi rumah sakit itu punya pendeta, punya Mm-mm. imam gitu Mm-mm. kan, dia punya Mm-mm. tuh semuanya tuh gitu Mm-mm. untuk semua agama kan. Iya, Kita udah didatengin juga mau karena disolatin nggak gitu? iya iya Maksudnya iya. oh, Karena memang jadi mereka itu harus mempersiapkan aku heeh. dan anak-anak semua gitu kan, Mm. mempersiapkan gimana kepergiannya dia nanti gitu kan, harus, dan kita harus memilih gimana cara Mm. perginya gitu Mm. kan, Ya. mau Mm-mm. dilepas alat bantu nafasnya atau mau apalah, ada beberapa opsi gitulah cara-caranya gitu kan, gitu. Nah, emang Papin tahu yang itu ada imam datang mau nyolatin. Aku cerita ya. Iya, iya Mm. memang. Terus mau, ya dia bilang mau Mm. dibantu, Aduh, berat didoain sekali. gak pada saat kepergiannya nanti Ah, gitu kan. mm. Mm-mm. Mau didoain apa enggak? Ya, Aduh, ya, luar heeh. biasa. Terus Jawaban ya Dita udah, apa waktu itu? Masih waktu bisa itu sih berpikir aku masih. jernih nggak sih dengan bertubi-tubi ada Iya, orang kalau donor ada orang mau darah, doain ya udah ya doain nggak apa-apa doain ya gitu kan ya. monggo Tapi kan gitu ya. iya, tapi kan Aduh, aku belum memutuskan gitu kan iya, mau makanya. ngapain Mm-mm, gitu. mm-mm, Ya mm-mm. udah akhirnya Terus, hmm, setelah aku ingat itu hari Kamis, ditanya lagi sama dokter ini mau diapain, udah mau 2 minggu. mm-mm, mm-mm. Hmm, karena karena Papin tuh ternyata nggak, emang emang nggak dapet perawatan apa-apa, cuman kayak dikasih obat Oh, buat pendarahan aja, udah, untuk that's it. menghentikan bleedingnya itu. Iya, iya. Oh ya, Pengobatan-pengobatan yang lain kan ternyata nggak ada, dan itu aku ngelihat ya ampun, berarti Papin ini kuat banget, iya, beneran iya. kuat banget. Jadi Papin sendiri ya yang Ya, membuat itu kembali heeh, pulih heeh. pelan-pelan, tapi pasti itu badannya Papin Iya, berarti kan. Orang tadi kan Mamin udah bilang bahwa obatnya cuma menghentikan perdarahan loh. mm, gitu Wow, aduh karena kuat sekali Papin karena ya ampun. eh, Alhamdulillah. karena dari awal itu Mhm, memang ya kan kembali lagi ke awal, dokter mhm, ini mhm. sudah vonis ya udah no Iya, hope gitu loh, mau iya, diapain iya. lagi gitu, Heeh, nggak bisa heeh. diapa-apain lagi gitu kan. Ya udah akhirnya setelah setelah itu hari Kamis itu aku itu bisikan lagi ke Papin Mhm, gimana, aku butuh jawabannya, tolong aku gitu kan. mhm, mhm, Ya udah, masih berharap mimpi gitu. Tahu-tahu pagi-pagi hari Jumat pagi eh, aku dapet WhatsApp dari Mbak Deyang kalau nggak mhm. salah. Iya, Yang ini dapet Dewi WhatsApp dari Soeharto, Mbak temannya Dewi Mamin, Soeharto. teman saya. Heeh, Mhm. iya, Dia di Mbak Jakarta. Deyang. Mbak Deyang waktu itu lagi di Jakarta. Oke. Sebelumnya, sebelumnya waktu Papin masuk rumah sakit juga aku banyak ngobrol sama Mbak Deyang, dan Mhm. Mbak Deyang juga yang menyarankan aku untuk konsultasi sama Profesor Eka Ya, waktu itu, gitu iya. kan. Jadi memang sempat sempat Profesor ada Eka adalah Ali ikut, Syaraf ya di yes, Jakarta. di Mhm. Jakarta. Ya. Terus sempat kita konsultasi tuh, Jakarta, uh, New York dini hari, Jakartanya sore gitu kan. Ngobrol aja sama Profesor Eka, kasih tahu hasil CAT scan-nya Papin kayak gini-gini, dilihat sama Profesor Eka. Jadi waktu itu Profesor bilang, hmm, ini memang berat Dita gitu kan ngomongnya kan. Mhm. Ingat banget tuh omongan Profesor Eka. Ini memang sangat berat, tapi bukan tidak mungkin gitu dia bilang. Pendarahan itu bisa saja menyerap ke otak, dia bilang gitu. Oh, Beliau bilang begitu, bisa saja diserap menyerap. kembali. Tapi Mhm. memang butuh waktu gitu kata dia. Dita harus siap, ini adalah perjalanan yang panjang gitu. Dikasih tahu kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, kayak begitu kan harapan ya, Betul. hope Seperti gitu loh. ada harapan dan Heeh. jawaban ya, jawaban dari apa namanya gempuran gempuran dokter di kanan kiri Dita di sana yang Iya. bilang bahwa Heeh. he has no hope, he has no hope gitu. Sementara Heeh. Prof Eka di Jakarta mengatakan Heeh. yang tidak sama gitu. Iya, Hmm. kemudian ya udah itu sebelum aku ditagih janji lagi sama dokter-dokter sini. Jadi Heeh. itu backstory-nya dia, aku bisa kenal sama Profesor Eka ini melalui Mbak Deang gitu kan. Mhm, Nah, mhm. kembali lagi setelah hari Aduh.
hari Jumat itu pada saat Mm-mm. aku menunggu jawaban itu, pagi-pagi ada WhatsApp dari Mbak De yang kasih tahu bahwa disuruh meneruskan perawatannya Pinot. Itu langsung Mbak, kayak beban di sini hilang. Luar Langsung biasa. kayak ini Aduh, sepertinya jawabannya. mm-mm. Saya Aku merinding langsung loh ini. Heeh. ya. Itu jawabannya, itu jawabannya. Itu Heeh, jawabannya. dalam Jawabannya keadaan memang nggak harus lewat Papin, jawabannya bisa lewat orang lain, betul, ya. betul. Iya, iya, iya. Tuhan, Gitu. Tuhan itu memberikan Heeh. jawaban itu lewat Prof. Eka, lewat Mbak Deyang, ya kan? Iya. Dan itulah memang Heeh. betul jawabannya. Jangan, jadi don't give up. Don't give Iya. up. Itu kan jawabannya berarti. Iya. Heeh. Wow. Berarti jawabannya kan maksudnya itu don't give up, diteruskan saja Mm-mm, perawatannya. mm-mm, Oke, hari itu juga langsung bilang ke tim dokter, aku bilang bahwa penjelasannya Profesor Eka, aku mm-mm, jelaskan ke tim dokter sini. Terus aku bilang bahwa darahnya itu pendarahan itu bisa menyerap ke dalam otak gitu. Tapi itu lagi-lagi aku di blok lagi, dibilang gini. Iya bisa menyerap ke otak, tapi kan jadi meninggalkan lubang gitu. Oh my God. Beneran aku nggak dikasih celah. Aku nggak dikasih Itu celah ya. untuk berharap. Wow. Kenapa ya? Mm-mm, 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 mm-mm. Jadi ya mungkin karena di sini tuh memang ini ya takut dituntut juga gitu kan, atau takut memberikan harapan palsu kayak gitu kan, terus dituntut keluarga pasien. Karena kan nggak semua orang bisa menerima hal seperti ini gitu loh, gitu. Terus eh ya udah, aku bilang Mm. kami pihak keluarga ingin melanjutkan perawatannya. Oke, berarti kalau melanjutkan perawatan artinya eh, tracheostomy, Ah, ya pasang alat bantu nafas di sini sama pasang pack tube buat nutrisi. Karena uh, karena stroke belum ini bisa. pasien Mm-mm. jadi Nggak responsif mengalami ya. dia nggak bisa swallowing, dia nggak Mm-mm, bisa swallowing makanan kan. mm-mm, Jadi mm-mm, semua harus lewat tube, nafas juga harus dibantu dari mm, sini. mm. Tapi tuh aku langsung mikir, oh kan logikanya kalau ini logika aku orang awam aja ya. Ha-ha. Kalau kalau oksigen lancar ke otak, semua peredaran darah semua juga jadi lancar kan ya. Itu mungkin bisa membantu pemulihan gitu kan. Mm-mm. Aku sih mikirnya gitu aja. Udah nggak apa-apa. Bismillah, tracheostomy Dikerjakan. Ha-ha. dikerjakan langsung. Jadi langsung waktu itu langsung booking tanggal. Sepertinya itu sekitar sehari setelah 4th of July. Ya karena 4th Mm-mm, of July mereka libur kan. mm-mm. Eh, sekitar tanggal 5 sama 7 kok nggak. 5 sama 6. Karena satunya operasi trakeo, satunya Mm-mm, operasi PEC ini di 2 hari yang berbeda. mm-mm. Waduh. Jadi setelah setelah itu 2 hari kemudian Papin melek, bener kan? Oh, bener ya. Jadi ada nutrisi Iya, masuk. ada Kemudian nutrisi mm-mm, masuk, mm-mm, mm-mm. oksigennya lancar. Oksigennya peredarannya mulai lancar. Itu kira-kira sebulan ya setelah kejadian? Belum ada sebulan. Nggak nyampe, Nggak sampai enggak, ya. Itu Juni nggak ya sampai. kejadiannya. Jadi kan masuk 24 Juni, Mhm. terus Oh, Papin ini baru 5 Julian ya mulai dipasang ya. Hmm. pertama kali buka mata 7 Juli ya. Oh 7 ya. Juli kalau nggak Oh salah. wow. Kan dipasang 5-6 Oh, tuh, oh. lima Ya, enam ya, Juli, ya. Lumayan 7 pesat ya. atau 8, 7 tuh udah mulai kedip-kedip kalau nggak salah. Sudah mulai ada usaha untuk buka Mhm. mata. Mhm. Tanggal 8 kayaknya itu yang apa namanya yang Papin udah mulai buka mata, tapi ya masih pandangan kosong kan. Mhm. Tapi dia udah bisa Tapi ngikut turun iya naik ya, tangan gitu dia saya udah bisa, inget tapi tuh dia Dita cerita ke tangan kita belum bisa. semua tuh ke teman-teman yang Mm, selalu mengikuti kan dari sini gitu mm, progresnya Papin itu Dita cerita bahwa apa namanya pupilnya sudah mulai bergerak-gerak ya, heeh. terus Turun naik gitu, ya heeh. mm-mm, Terus karena sudah pasang trakeos, dia dipindahkan ke ruang biasa. sebelumnya kan di unit neuro. Mhm. Sekarang dipindahin ke unit respiratori. Nah, ruangan Respiratori yang waktu saya nengok itu masih di unit itu Nuro, neuro. masih Nuro Itu ya. neuro. Mhm, Mm-mm. mhm, mhm. Kemudian setelah itu Papin Eh, dipindahin ke respiratori mhm. gitu karena sudah pakai track kan, track Iya. chaos gitu. Mhm, Nah, setelah dipindahin sore-sore, paginya ada dokter visit pas aku lagi di mhm, situ. Dokternya ngelihat ke ventilator, terus
bilang gini, eh wah bagus dia udah initiate breathing sendiri nih, it's a good Oh, start gitu, dia bilang gitu, kan? it's a good start gitu kan. Terus ya udah dari situ, Progresnya mulai mulai situ kelihatan. akhirnya mulai ada progres kan, Mm-mm. pixel by pixel kecil-kecil, mulai dari mata kita komunikasi lewat kedipan mata itu pertama kali. Oh, Pertama responsnya kali itu ya, dari itu yang kosong responsnya kemudian responsnya eh, matanya berkedip. matanya berkedip tapi baru Mm-mm. yang kiri kanan ya. Lah, pokoknya gitu ya Kiri respons mata. Dan itu tuh, kanan kanan. oh kanan dulu. Kanan dulu, kirinya itu masih masih dia masih belum bisa buka tutup, Mbak. Yang Oh, kiri. Heeh, yang kanan itu sudah bisa lebih kedip. cepat ya. Mm-mm. Heeh. Mm-mm. Jadi Terutama kalau Dita Dita menyampaikan sesuatu gitu, iya atau jadi nurse atau dokter. komunikasi Mm-mm. komunikasi pertama kita itu masih yes or no question karena memang kan dia belum bisa Mm-mm. menjawab. Iya. Jadi kasih kode aja ke kita Mm-mm. kalau Mm-mm. yes kedip 2 kali, kalau no kedip 1 kali, yang kayak gitu-gitulah gitu. Iya, iya. Itu itu komunikasi pertama-tama kita gitu I lewat see. kedipan mata, Mm-mm. terus waktu sam- Tangan udah mulai bergerak, apa jari gitu. belum Misalnya kalau digenggam tuh terus belum respon. Oh, belum, sama belum sekali belum belum. belum Mm-mm. belum sampai sampai akhirnya oh dia sempat pendarahan juga nih. Oh, Tracknya operasi tracknya gitu dan kehilangan banyak darah aduh, itu bikin down lagi iya, iya. gitu Sampai kayak harus transfusi. aduh gitu sampai harus transfusi gitu kan Oh sampai ya, 2 bag oh ya. transfusinya gitu kan. Hmm. Heeh. Terus Gak mundur eh, lagi pasti ya. Nah itu pasti iya sampai sampai aduh kayaknya menjalaninya Dita mundur luar lagi biasa. Nah, di situ saya terus kepengen tanya tuh, eh, itu kan nggak gampang ya Dita ya sebagai sebagai orang yang mendampingi gitu, lebih dari sekedar cuma caregiver itu, it's really not an easy task ya. Sometimes you just want to curse the situation that you are in. Why am mm-mm, I here? Gitu. Why is this happening to us? Itu kan ya kadang-kadang kalau kita nggak kuat, jadi jatuhnya kita cursing gitu. Dita punya mantra atau apa nggak that you hold on to kalau lagi ah, gimana ya, kan down bisa sangat mm-mm. terjadi kapan aja gitu untuk seorang Dita. Punya nggak Dit mantra sesuatu? Hmm, yang banyak sih. Banyak ya? Yang Oh, pasti, yang pasti aku nggak pernah bertanya why oke. gitu. Mm-mm, Memang mm-mm. ini adalah pelajaran hidup yang memang harus dijalanin. Luar Jalanin biasa, aja, udah jalanin aja luar gitu loh. biasa. Mm-mm, Kayak mm-mm, eh, nggak usah dipertanyakan kenapa, nggak usah dipertanyakan berat ringannya gitu. Dijalankan aja dengan mm-mm, ikhlas, dengan sebaik-baiknya. Itu yang emang ini emang pelajaran hidup yang sudah mm. kita pelajari bertahun-tahun dari merantau. Merantau itu banyak Oh, mengajarkan kita soal ikhlas, soal melakukan mm-mm, sesuatu sebaik-baiknya, soal tidak menyerah gitu. mm, Dan ini yang aku bawa terus dan mm, berusaha melihat sesuatu secara positif. Jadi dari sisi positif ya, bukan dari sisi buruknya mm-mm. gitu. Karena Apa aku yang sedang percaya, menimpa? iya, Ya, ya. karena aku percaya hal-hal baik yang hal-hal baik yang kalau kita berpikir hal-hal baik, Mm-mm. hal-hal baik juga akan datang pada kita gitu. Dan tidak menaruh prasangka buruk pada si bos di atas dan semesta. Hmm. Gitu. Semuanya. Dita tuh punya punya tiga kata ya, yang Mm-mm. kemudian banyak menjadi inspirasi dari followers kalian, yaitu perseverance, love, and miracle. Mm-mm. Dan saya Iya, percaya itu yang kalian rasakan, kalian jalani selama Juni sampai Desember ini gitu. Perseverance, iya, love, dan miracle did come true untuk iya, Pinot gitu. iya. Miracle karena Hmm. kami percaya miracle Mm-mm. itu diusahakan. Miracle Mm-mm. itu tidak instan, tidak Oh datang gitu. tiba-tiba. Iya, kalau kita tidak berbuat sesuatu, kita Mhm. nggak terutama berbuat hal-hal baik, eh, Mm-mm. tidak percaya pada yang di atas, terus apa namanya eh
pokoknya selalu Semuanya. menuntut ya, selalu banyak tuntutan, selalu banyak ekspektasi. Mm-mm. Enggak begitu cara kerjanya. Mm-mm. Ikhlas, Mm-mm. Ikhlas, aja. ikhlas, ikhlas. Ikhlas, Perseverance, sabar, kerja keras, ikhtiar, ya, kerja keras. iya Mm-mm. ikhtiar, Mm-mm. Heeh. Mm-mm. Selalu lakukan yang terbaik gitu. Dan kadang-kadang orang itu berpikir bahwa miracle itu adalah sesuatu yang besar, blek, dia sembuh, dia tiba-tiba lari jalan, enggak. Mm-mm. Banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya perjalanan Papin ini sudah miracle itu sudah berdatangan dari awal. Dari Mbak Deyang, dari Profesor Eka, semua itu adalah miracle, pixel by pixel, Mm-mm. kumpulan Betul, miracle betul. yang itu baru bisa kita lihat kalau kita bisa banyak bersyukur. Kita banyak bisa mengucapkan alhamdulillah. Kita menjadi peka untuk melihat itu, Mm-mm. gitu. Betul. Jadi, Mm-mm. Mm-mm. jadi Kacamatanya ya, harus kacamata kacamata bersyukur ya, iya, bukan iya, kacamata orang yang aduh gue lagi dapat musibah nih gitu, enggak gitu. iya, Luar biasa kalian dan berdua. syukuri setiap yaitu Sekecil pieces apapun, of miracle, sekecil apapun. apapun. Itu semua adalah miracle. Sampai Papin bisa ada di titik ini. Mm-mm. Itu adalah sekumpulan miracle gitu loh. Bukan yang tiba-tiba, wih, Papin jadi apa namanya bisa bangun lagi, langsung jalan, enggak. Mm-mm. Ini adalah sebuah proses. Iya, miracle tuh enggak instan, tapi bisa diusahakan Dan gitu. ini juga jadi membalik apa yang para dokter di rumah sakit itu awalnya melihat Pinot ya sebagai pasien yang Iya, sudah nggak punya hope gitu. iya, Ini iya. juga menjadi sebuah case study buat mereka loh kalau mereka mau melihat Iya, itu kalau ya. mereka mau. Ini aduh luar biasa gitu loh, dari yang udah hopeless ya tiba-tiba jadi begini gitu kan, hanya dalam waktu 6 bulan. Iya. Jadi Sebetulnya progresnya besar sekali. jadi waktu bulan lalu kita kunjungan ke neurolog ya, Mm-mm. kunjungan ini aja apa Kontrol namanya gitu. follow up ya, setelah Mm-mm. dari rumah sakit. Jadi kan setelah Papin dari rumah sakit, wah ini ada cerita lagi nih nanti ya. Mm-mm. Tapi aku loncat dulu ke sini ya. Jadi setelah perjalanan dari rumah sakit, long term care facility, masuk rumah sakit lagi, terus akhirnya masuk ke acute rehabilitasi. Nah, akhirnya kita baru punya waktu untuk mengunjungi neurolog kita gitu kan. Pas kita sampai, dia kaget ya. Oh my God, you are here. You made it here gitu. Iya, dia kayak yang takjub banget lihat Papin Dia sampai terakhir ketemu itu di bulan Juni waktu Papin baru terkena serangan. terakhir ketemu enggak, dia ketemu terakhir itu setelah Papin masuk rumah sakit lagi. Yang dari Oke. Papin kan 2 kali nih masuk rumah sakit. Nah, nanti aku ceritain deh. Nah, Aduh, ya itu yang tiap pagi datang ya kontrol Papin, ya terus surprise ya. terus dia suka nyemangatin ya, don't give up gitu ya. Katanya suka nyemangatin Papin. Terus kemarin ya pas kontrol itu dia yang kayak surprise banget gitu sampai di apa namanya di laporan mediknya itu dia nyebutnya tremendous strides sama apa dia? Aduh kok lupa sih. Kayak dramatic improvement. Dia Dramatic sendiri sampai improvement. segitunya ya. Iya, dia bilangnya gitu. Terus dia Bukan. panggil temen-temennya semua dipanggil. Sini, dia bisik-bisik dulu kan di belakang ngobrol kan sama temen-temennya. Aku nggak tahu dia ngobrol apa. Ini sih temen-temen dokternya masuk ngelihat Papin dan oh my God, you are here. Gak percaya juga. Gak percaya juga. Papin bisa sampai itu miracle yang mengalahkan ilmu kedokteran. iya. Ya, terus ya aku mau cerita dulu setelah Papin apa namanya di rumah sakit setelah kurang lebih hampir sebulan, terus kondisinya udah stabil kan, Mbak. Kalau di sini itu kan pasien akan dikirim ke care facility, Oke. entah short term atau long term untuk meneruskan perawatan. Cuman karena namanya care facility. ya care facility.
Mm-mm. Oh, tapi sebelum sebelum Papin keluar care facility itu, Papin lepas ventilator. Bisa nafas Mm-mm. sendiri dong. Padahal diagnosanya Itu juga kayak Papin apa rasanya tuh pneumonia. waktu dilepas gitu terus Mamin ngelihat gitu pelan-pelan ini gimana ya nanti hasilnya ketika Dia udah dia dilepas. masih enggak, dia masih pakai ini, masih pakai apa namanya kolarnya, tapi Oh, mesinnya udah tuh udah udah bye-bye gitu, dilepas gitu. udah udah Another nggak pakai miracle. itu Mm-mm. ventilatornya, Mm-mm. udah gitu kan. Mm-mm. Itu nggak ada sebulan, nggak Wow. ada sebulan dari Papin koma loh. Oh Udah ya, lepas ventilatornya. Iya, tuh kan belum sebulan. luar biasa, luar Emang biasa. gila nih orang ini. Kuat banget Papin, aduh Kuat banget ampun, nih orang ini, kuat gitu banget. kan. Heeh, luar biasa itu dan apa namanya dukungan dari teman-teman di seluruh dunia dengan doa dan Ya, segala macam itu buat Dita sama buat Papin sama Mamin itu seperti apa oh sih? iya. Oh, itu Hmm. berasa banget. Itu buat Hmm. kita adalah tsunami energi baik. Jadi kita kayak dapet tsunami gitu loh. Tapi ini tuh energi baik gitu kan. Doa kan energi baik ya Mbak ya. Hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Cinta, doa itu berasa banget. Walaupun orang-orang bilang maaf ya nggak bisa bantu apa-apa, kita cuma bisa bantu doa. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Doa Hmm. itu artinya besar banget buat kita. Itu Betul. kerasa kok, Hmm. nyampe banget kok. Kita bisa ngerasain gitu loh. Hmm. Hmm. Itu Hmm. yang bisa bikin aku tetap kuat berdiri di sini gitu loh. Ini Hmm. apa sih kok ngelak mulu terus? Ini ya, soalnya teman-teman tuh pada pengen lihat Pinot yang kita cintai itu bisa begini, itu bisa ketawa Iya, lagi, sebentar lagi bisa betul. gambar lagi, bisa coret-coret lagi. Batuk deh. Bentar lagi nih 2023 lepas landas lagi nih soalnya Papin. Iya. Kita semua udah nggak sabar nungguin. Waktu itu kan kita sampai bikin Zoom beberapa kali ya yang Iya. dari Heeh. seluruh dunia tuh teman-teman berkumpul dikumpulkan ada sahabat, kolegat, mantan teman kuliah di ITB, mantan teman kerja, eh, keluarga Pinot juga ada waktu itu ibu hadir juga ya di Zoom itu Mm-mm. apa namanya dalam keadaan kita tuh apa bersatu lah gitu untuk Iya. Pinot, untuk kesembuhan Mm-mm. Pinot dan Mm-mm. kekuatan Dita dan anak-anak gitu. Iya, iya, Yoi. iya. Hmm. Terima kasih. Kok ngomongnya malu-malu gitu sih? Terima kasih gitu. Kita pokoknya 2023 menunggu Pinot tuh lepas landas lagi Iya. gitu. Kalian tuh in the near Iya. future punya rencana sesuatu nggak? Sudah merencanakan nggak sama anak-anak mau apa? Enggak sih Mbak, kayak sekarang itu beneran menyesuaikan pace aja saat ini, Hmm, menjalaninya ya udah day by day aja gitu, gitu. day by day Hmm, dijalanin aja gitu loh. Kayak hmm, rencana-rencana jangka panjang enggak lah, sekarang lebih fokus ke recovery-nya Papin aja dulu hmm, gitu. hmm. Oh, Anak-anak udah ini ya udah apa namanya kayak kemarin Arwen kan lulus dari high school mm-mm. langsung masuk Terus ke uh, iya universitas langsung masuk sekarang, langsung masuk Yoi. Lea dan Mm-mm. Nio sekarang ada di kelas berapa dan berapa? Lea itu sekarang junior, Mm-mm. berarti dia grade berapa ya? 11. Hmm, Kalau Nio mau masuk SMA tahun depan. tahun depan. Hmm. Oh, SD. Mm-mm. Yang satu lagi grade 11. Kelas 2 Heeh. SMA. Mm-mm. Kelas 3, Hmm, 3 SMA. kelas 3 3. SMA, heeh. Karena kan di sini SMA 4 tahun ya. Oke. Mm. Terus Nio tahun Hmm, depan mau masuk dari SMP, mau masuk ke SMA ke SMA. gitu. Heeh. Pelan-pelan lagi menata kehidupan yang normal karena kemarin itu kan Ya. boleh dibilang abnormal ya mamahnya Ya. pagi-pagi berangkat ke rumah sakit terus pulang baru Aku malam tiap hari, oh, rumah anak-anak di sakit, dan rumah. di sini tuh ternyata nggak populer ya orang nemenin pasien di rumah sakit tiap hari tuh, ternyata nggak populer gitu. Kalau Hmm, ngelihat hmm. pasien-pasien di kamar lain tuh, Oh ya. keluarganya iya jarang gitu yang ditemenin. Kalau aku datang udah kayak jam kerja gitu, dari pagi Iya, sampai sore, clock terus in habis jam berapa itu nanti clock out terus malam.
Pokoknya aku pijetin terus, aku stimulasi terus deh dengan Ah, bau-bauan, dengan apa namanya, dengan pijet juga oh gitu. gitu ya. Jadi ada stimulasi Iya, terhadap pokoknya six iya, apa indranya sensesnya, dia. indra, Mm-mm. indra Pak, panca indranya. Heeh. Semuanya Kelihatan dulu lama-lama seperti kelihatan ada reaksi nggak dari itu, dari Hmm, stimulasinya. iya, kelihatan, kelihatan Hmm. kan, eh, apa namanya ya, memang bisa respon. Nah, pada saat pendarahan itu kan Mm-mm. akhirnya ada neurolog lagi kan yang datang. Mm-mm. Terus kita cek lagi ya, kita CAT scan lagi, kita lihat bagaimana kondisi otaknya sekarang gitu Mm-mm. kan. Hmm, dan aku tuh diingetin lagi gini, ini perjalanan yang panjang yang nggak mudah. Iya, udah tahu. Iya, aku tuh yang Iya, kayak gitu, yang kayak dalam hati tuh udah gini. Iya, aku tahu. Aku udah tahu resikonya aku gitu yang loh. Kamu menjalani. nggak usah diulang-ulang terus ngomong Mm-mm. kayak gitu loh. Ini Mm-mm. tuh udah dijalanin, nggak mungkin aku stop di sini gitu loh. Udah deh, kayak pengen gitu Mm-mm. loh. Udah pengen kayak ngomong gitu. Terus Mm-mm. sampai di laporan medisnya juga mereka nulis, the doctor tuh has a devastating conversation with the wife soal gimana kelanjutannya dia gitu kan. Mm-mm. Ya udah, kita CAT scan lagi ya, kita lihat gimana kondisinya. Mm-mm. Ya udah, mau gimana lagi, aku kan yang kayak gitu. Ya udah, di scan aja nggak apa-apa gitu kan. Walaupun deg-degan juga kan, besok Iya, besoknya resultnya jawabannya kan ya Mbak gimana? ya. Heeh. Gimana, tapi kan Nanti ya, dipatahin lagi hope-nya Dita gitu. Aduh. tapi kalau udah kayak gitu, Aduh. aku tuh kayak udah ndablek aja, udah ya udah, Hmm. mau gimana lagi kalau perasaan ini aku lawan, Mm-mm. akunya yang jadi Sampai apa down. namanya, jadi Mm-mm. Jadi makin down. down gitu ya. Mm-mm. Paling Mm-mm. enak ya udah, paling enak udah pasrah dan ikhlas, udah Apapun karena yang itu udah dibacakan udah ya. di karena udah di luar kuasa kita kan. Exactly. Kita Mm-mm. It's itu beyond. udah It's di luar kuasa beyond kita. control. Mm-mm. Heeh, jadi udah percuma aja kalau aku berusaha mengontrol Dilawan. itu, aku nggak Heeh. akan bisa gitu loh. Jadi mendingan aku kontrol diri aku sendiri gitu. Oh gitu ya. Jadi Jadi, caranya dengan mengontrol diri Dita heeh, sendiri gitu untuk heeh. menerima apapun masukan. Jadi ya udah, Kita ya makin udahlah, juga Bismillah aja gimana mengungkapin. hasilnya besok. Mm-mm. Tahu-taunya ya udah telepon nih, kalau udah jam 10 nih aku Heeh. deg-degan. Itu biasanya jam-jam dokter telepon tuh jam segitu. Heeh. Telepon ya udah, dia bilang, oke, kita lihat ini nggak ada penumpukan cairan, nggak ada kemungkinan hidrosefalus, nggak ada gitu. Terus eh, ternyata eh, pendarahannya sudah berkurang, dia bilang, yang di sebelah kanan sudah berkurang Hmm. gitu, sekarang more on the left side gitu. Ya itu mungkin juga yang menjelaskan kenapa sebelah kiri dia akhirnya lebih lebih aktif duluan gitu Mm-mm. kan. Gitu Mm-mm. kan. Terus untuk pertama kalinya selama aku di rumah sakit ada dokter yang ngomong stay optimis. Dia ngomong gitu ke Baru aku. itu ya. Langsung, ya ampun, itu langsung kayak yang lega banget rasanya gitu. Mm-mm. Ada yang ngomong kayak gitu. Ya udah, tapi mm, karena Papin memang perkembangannya belum signifikan ya, masih masih apa namanya, belum terlalu aware juga, terus masih istilahnya masih minimally conscious lah gitu. Oh, uh-uh. Jadi masih minimal banget gitu, Mm-mm. walaupun Mm-mm. sudah ada reaksi di mata segala macam, tapi reaksi Masih minimal reaksi lainnya sekali kan gitu. belum ya, karena Mm-mm. kan mereka punya indikator-indikatornya Mm-mm. gimana apa seorang pasien bisa dikatakan fully Mm-mm. conscious, Mm-mm. aware juga gitu kan. Betul. Nah, karena Papin mm, masih dalam kriteria minimally conscious itu, jadi perawatan harus dilanjutkan di long term care facility. Jadi Mm-mm. artinya adalah Papin akan hidup di situ, bukan di rumah. Mereka dulu Sepanjang vonisnya hidupnya, itu. Mm. Heeh. Sepanjang hidupnya Papin akan hidup di facility gitu loh. Kalau di Itu sini kayak gitu. Heeh, Dita kalau di sini langsung kayak gitu. drop lagi ya kan. Aduh, for the Hmm, rest of his life gitu akan ada di iya. care Heeh. Tapi facility. Aduh, ampun ya. Hmm, Mm-mm. jadi kita harus ini nih, kita harus tour nyari facility. Aku nyari yang deket rumah-rumah kan, yang Mm-mm. deket supaya Iyalah. aku bisa Mm. nyamperin, kayak yang Mm-mm. kalau bisa naik sepeda nih gitu. Jadi aku bisa naik sepeda dari rumah Iya, gitu kan. mm-mm. Tuh. Nggak tergantung public transport, Heeh. betul. Ya udah, akhirnya udah dapet, hmm, ngurus ngurus segala macam sama rumah sakit. Mm-mm. Akhirnya Mm-mm.
tanggal 27 Juli Papin di discharge dari rumah sakit setelah dibilang semuanya clear, semuanya udah oke, nggak ada 27 pendarahan Juli, 1 lagi, bulan lah kurang lebih. kurang lebih 1 bulan. Papin dikirim ke long term care facility deket rumah, gitu kan. Nah, udah di sana akhirnya kita tahu ya gimana yang namanya care facility itu di Amerika. Aku nggak tahu ya, tapi setelah belakangan aku cerita sama orang-orang bahwa memang rata-rata begitu kondisinya di Amerika, yang kayak satu pasien aja, jadi satu nurse itu mungkin megang sekitar 20 pasien. Oh ya. Gimana ngurusinnya coba? Gitu kan. Terus aku tuh pas Papin di sana tuh setiap pulang dari sana tuh aku nangis. Karena kayak nggak keurus, Mbak. Oh gitu ya. Kayak Aduh ya iya, iyalah ya, aku 1 sedih untuk banget deh, 20 sedih tuh banget. care-nya tuh seperti apa gitu, care Heeh, yang dinamain iya, care. Heeh. sedih banget kayak yang untuk Aduh. urusan kayak mulut dibersihin aja Heeh, enggak. nggak Terus kepegang. aku nanya, ini kenapa mulutnya kotor nggak dibersihin, malah aku yang dibentak balik gitu kan, yang pasiennya lah yang disalahin karena kan Papin memang ada spasticity kan, efek dari stroke itu kan, jadi ada apa namanya muscle yang tense gitu kan, jadi jadi lebih sensitif lah, muscle-nya dia overreacting gitu kan. Jadi kalau untuk urusan sikat gigi aja mungkin dia bisa spasm, jadi nggak bisa buru-buru. Itu tuh malah Dianggapnya nggak kooperatif lah dia gitu. yang Aduh. disalahin kayak gitu. Iya, Terus iya. sempat hari kedua di situ bajunya masih baju rumah sakit, belum diganti kan. Aku nanya lagi, akunya yang dimarahin. Dibilang, tahu dari mana kamu bajunya nggak diganti? Kita juga punya baju kayak gitu. Terus aku bilang, lah ini kan baju rumah sakit. Aku tahu ini baju rumah sakit gitu. Iya. Iya kan? Terus hari ketiga aku datang, dia batuk-batuk, Mbak. Keringet dingin. Aduh, kok Batuk-batuk. malah Terus sakit. ya makanya malah sakit. Dari sini nih, dari kolarnya itu terakhir keluar cairan warna coklat. Gitu. Oh, ampun. Pakai muntah lagi. Tapi anehnya, aku tuh aku takut, ada rasa takut, tapi di satu sisi yang anehnya menyelip rasa mau ada sesuatu yang baik nih, kayak gitu loh. Oh gitu. Menyelip rasa itu. Ini akan ada, tenang aja loh, Dit. Lo tenang aja, akan ada sesuatu yang baik, gitu kan? Dan ternyata, Jadi kan ya itu, terus aku lapor ke dokter, ini kenapa orang udah batuk-batuk gini, nafasnya tersengal-sengal, mau dicek ya tekanan darahnya atau kadar oksigennya gimana? Nggak ada yang ngecek, Mbak. Terus aku nanya dokter, ini kenapa gitu loh. Sama dia nih, sama dokter di situ malah ngecek medical recordnya dia, dilihat, diulang lagi omongan-omongan yang di rumah sakit itu, yang aku nggak perlu dengerin itu. Sekarang bagaimana kamu bisa menangani pasien? penanganannya, iya. Nah, itu nggak perlu diulang-ulang lagi, aku udah tahu gitu. Ampun. Terus aku emosi jiwa gitu sama dokternya. Terus ya udah, karena aku ngelihat dia kayak yang pahpoh gitu kan, dokternya kan, akhirnya aku gini, panggil ambulans, bawa dia lagi ke rumah sakit. Aku kayak gitu. Terus dia Wow, gini, udah terus kata, otoritatif banget deh dia teh, udah aku sebel bukan, banget soalnya kayak udah bukan apa dokter kok namanya, kayak begini gitu loh, gitu kan. bukan ngasih usulan tapi it's an Makanya instruction. iya, panggil ambulans, aku langsung gitu. Bawa dia ke rumah sakit. Terus kata dokternya, ya udah kalau itu emang mau kamu, ya udah. Untung juga nggak ditahan ya Dit ya, akhirnya dilepas sama mereka. Aku justru ngerasa lebih tenang kalau dia Di dibawa ke rumah rumah sakit. sakit daripada di situ, nggak tahu, nggak jelas kenapa gitu kan. Ya udah, selama nunggu ambulans datang tuh tegang gitu. Ada teman-teman yang bantuin sih, yang nenangin Papin, karena Papin batuk-batuk terus, keringet dingin terus, apa namanya, muscle spasm terus kayak gitu. Kasihan banget ngelihatnya. Akhirnya ambulans datang, diangkut paramedik,
Eh, aku diajak naik di ambulans, di apa namanya, vitalnya dia juga diiniin terus, dipantau terus gitu ya. Di dalam ambulans, Mbak, Oh, tenang, nggak enggak terjadi apa-apa. batuk-batuk lagi. Enggak, dia Ah, anteng aja gitu aduh. semua. Terus semua semua apa namanya, vitalnya dia bagus, Oh, tekanan darah bagus, segala macam bagus gitu kan. aduh. Jadi ambulansnya juga nggak pakai ini, nggak Mm-mm. pakai Oh lampu, ya, kayak kayaknya enggak. secara psikologis tuh Papin sendiri kayak lega gitu loh di dilepas dari Jadi tempat itu gitu. Aduh. jadi waktu waktu emang paramedik udah datang, aku udah Hmm. punya feeling, apakah ini Hmm. caranya Papin untuk keluar dari tempat ini ya, gitu. That's Apakah ini another apakah kita positive ini thinking. sedang Hmm. dibantu untuk keluar dari tempat ini ya? Mm-mm. Karena kalau kita mau keluar sendiri itu susah, Mbak. Susah Nggak ya. mungkin Heeh. semudah itu gitu Orang loh. dia udah dibilangin selamanya Hmm. kan di situ. Iya, Iya kan kita nggak ditakut-takutinnya begitu. Mm-mm. Jadi ini kayak semacam blessing in disguise gitu ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. terjadilah itu, masuk IR lagi, Masuk masuk ya, IR mulai lagi. lagi dari awal. Ya ini. Tapi anehnya itu dia, Mbak. Aku tenang. Aku nggak Hmm. ada perasaan sesuatu dia kenapa-kenapa gitu kan. Mm-mm. Terus dia masuk IR, disiapin ruangan di apa buat dia. Aku disuruh Mm-mm. keluar dulu. Kamu tunggu di luar dulu, kita siapin Mm-mm. ruangan buat dia. Nanti kita panggil gitu. Ya udah, habis itu dia udah dapet ruangan kecil Mm-mm. sementara di IR. Aku dipanggil, dikasih tahu. Kita masih lihat ya, ini sebenarnya ada apa? Karena Hmm. hemoglobinnya dia bagus banget. Bagus sekali. Justru Oh, lebih bagus dari pas dia keluar terakhir. dari rumah sakit. Mm-mm. Dia bilang hemoglobinnya bagus gitu. Oke, jadi untuk saat ini kita lakukan tes-tes aja dulu, tes darah kayak gitu kan. Terus ya USG, scan segala macam. Gak ada Mm-mm. apa-apa. Hasil scan, hasil USG, nggak ada apa-apa. Hasil tes darah Aduh. nggak ada apa-apa, Mbak. Ya memang itu tadi yang Beneran seperti nggak? Mamin bilang, memang itulah caranya Papin, his Iya, own way how to get iya. out of that hellish place. Heeh. Iya, Tempat dari yang cuma tempat bikin itu ya. menderita. Kita bilangnya dari pinggir jurang. Pinggir jurang emang. Dia cuma 3 hari tuh di long term care Oh, facility. Jadi namanya bukan long term ya. oh ya, bukan long term Very 3 hari. short. Very short term. Itu sekitar tanggal 30. Nah, dari tanggal 30 itu masuk lagi tuh rumah sakit. Nah, disitulah Ah, terjadi apa namanya, progres-progres yang cukup signifikan. oh, wah, Hmm. alhamdulillah. Uh, uh, jadi dari situ akhirnya kita disuruh nyari lagi long term care facility. Nangis Hmm, dong aku, iya, gak mau. Aku nggak bilang aku mau gak ke mau, sana. gak mau. Mm-mm. Semuanya sama aja. Ini Mm-mm. orang, aku bilang, orang ini punya harapan besar untuk sembuh. Mm-mm. Orang ini mau berjuang untuk sembuh, gitu, Mm-mm. untuk kembali lagi. Kamu bisa lihat sendiri dia kayak apa gitu kan. Aku nggak akan mau Kirim dia lagi ke taruh tempat lagi. itu. Jangan Mm-mm. kasih option itu gitu Mm-mm. loh. Itu aku sambil nangis aku bilang kayak gitu ke Oh, social workernya gitu kan, mm-mm. Mm-mm. sama case manager di rumah sakit Mm-mm. Mm-mm. gitu. Oh, sama case manager kan aku bilang aku nggak mau, no gitu. Dimanapun tempatnya kondisinya akan sama aja kayak Iya. gitu. Heeh. Ya udah pas aku lagi kayak gitu, tiba-tiba ada social worker datang Mm-mm. nanyain kamu kenapa gitu. Kan aku nangis gitu. Mm-mm. Oh, ya begini-begini gitu. Aku nggak mau taruh dia lagi di long term care facility gitu. Kemudian dia gini, kamu mau nggak kalau home care gitu? Ya mau banget lah, Ya Mbak. itulah Langsung memang aja aku yang bilang diinginkan. mau gitu kan. Mm-mm. Heeh, dan memang memang option ini eh, jarang ditawarin sih ke Oh. keluarga gitu kan. Karena kan Mm-mm. memang tidak mudah juga ya home Mm-mm. care gitu loh di Mm-mm. rumah Mm-mm. merawat. Tapi mungkin karena mereka juga ngelihat komitmen aku tiap hari datang ke rumah Mm-mm. sakit dari Ditanya pagi sampai kelihatan malam. determined Mungkin sekali mereka gitu untuk yakin gitu merawat. loh. Iya, iya. Terus Heeh, mereka mereka jadi lihat yakin banget. bahwa ini Iya. bisa nih gitu Mm-mm. loh, home Mm-mm. care bisa gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Karena Hmm, Dita. Karena Dita ya loh itu. udah Mm-mm. Mm-mm. akhirnya Oh, akhirnya boleh home care. akhirnya gitu kan, oke kita mulai Aduh. deh prosesnya ya, kita kita siapin semua tempat tidur segala macam, Mm-mm. wheelchair segala macam. Mereka apa mereka langsung connect sama asuransi kita gitu kan. Mm-mm. Terus Mm-mm.
kita pindahin dia ke kamar lagi ya gitu, kamar lain lagi gitu Heeh. supaya lebih dekat dengan apa namanya ward yang sana. Itu Perpindahan. nurse-nya itu megang pasien cuma 2 pasien, jadi dia bisa ngajarin kamu nih nanti gimana Oh, cara heeh. makan, gimana cara ngebersihin, gimana cara cara ngebersihin ini apa namanya Mm-mm. tracknya gitu Mm-mm. kan. Nah di situ aku di training gitu untuk persiapan home Wow. care. Mm-mm. Nah baru beberapa hari di situ tiba-tiba ada keputusan lain lagi bahwa dia nggak bisa langsung home care pulang ke rumah. Oh, Menurut mereka karena melihat perkembangan Papin yang cukup signifikan karena Mm-mm. udah mulai bisa tangan kiri, kaki kiri udah mulai aktif banget kan, dan mulai dapet terapi juga di rumah sakit gitu Heeh. loh, mulai dapet physical terapis gitu. Akhirnya Wow. dibilang dia nggak bisa pulang dulu, sayang, mendingan dia masuk acute rehabilitation dulu. Jadi itu benar-benar yang apa ya intensif rehab gitu loh, Oke. Mbak. Kayak tiap hari itu dia akan dapat terapi 3 sampai 5 jam. Dari dari Jadi terapi terapi dulu. fisik, Oke. terapi okupasi, terapi speech, Mm-mm. semuanya diterapi supaya nanti katanya kalau dia pulang ke rumah sudah lebih kuat, Lebih siap. Mm-mm. udah lebih kuat. Mm-mm. Terus oke, kita udah ada satu kandidat nih tempat acute rehab di Long Island juga gitu Mm-mm. kan. Ternyata nggak terima asuransi kita gitu kan. Tuh. Waduh, gitu kan. Mereka cariin lagi nih. Nemu Duh. deh akhirnya yang di New Jersey. Astaga, jauh banget. Hmm. Semua orang bilang gini, nurse-nurse yang di situ kan akhirnya udah akrab sama kita. Terus ada keluarga-keluarga pasien. Itu jauh banget, Dita. Itu jauh banget. Nanti gimana kamu nengokin dia? Mm-mm. Aku bilang, aku nggak mau mikirin itu. Akan selalu ada jalan. Jalan Akan keluar. selalu Mm-mm. dimudahkan. Mm-mm. Aku Mm-mm. aku Mm-mm. Positive meyakinkan thinkingnya mereka kayak gitu. Dita. Karena Mm-mm. karena ini memang mungkin ya memang ini yang Jalannya. ditunjukkan Mm-mm. Papin dan apa namanya aku kan sempat bertanya-tanya juga ya gimana Mm-mm. gimana sih rehab ini kan trauma Mbak sama yang kemarin Iya, takutnya kan jelek gitu sekali. lagi Mm-mm. kan. Mm-mm. Terus aku lagi galau tiba-tiba masuk di Mtring. Jadi ada salah satu orang Indonesia yang pernah dirawat di rehabilitasi. Oh, oh, di sana. Tiba-tiba dia nge-DM aku ngomong, aku dapat kabar nih dari ini si ini gitu. Mm-mm. Katanya eh, suaminya Mbak Dita mau masuk Kessler ya gitu kan. Ternyata dia cerita, iya aku dulu pernah kena autoimun, terus aku Mm-mm. dirawat di situ, aku diterapi di situ. Itu tempatnya bagus banget, banget, tenang aja gitu. Itu Mm-mm. kan itu bentuk miracle lagi. Aku Iya. Mm-mm. dipertemukan orang Mm-mm. yang apa yang menjawab Mm-mm. pertanyaanku Mm-mm. gitu, yang menjawab Kegalauan Dita. ragu-raguanku Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Langsung langsung akhirnya ya Tenang. tenang lagi gitu kan. Tuh. Jadi ya udah entahlah gimana ntar caranya aku ke Iya. sana, entah aku nyari-nyari Airbnb, nyari hotel segala macam, udahlah gitu Mm-mm. kita cari aja pasti ada cara kok, pasti ada jalan gitu. Oke. Ya udah akhirnya Papin masuk rehab itu sebulan lagi. Selama sebulan itu, terus aku hampir selama sebulan itu juga aku nyewa hotel di deket situ. Kebetulan Mm-mm. ada hotel. Ada Mm-mm. hotel di situ dan Mm-mm. alhamdulillah hotel baru buka. Jadi harganya harga promo, Mbak. Itu Aduh, beneran kan. another Aduh, miracle. gimana? Jadi Iya. hidup kalian itu terus malah, aduh, luar biasa ya. Yang tadi itu pixel by pixel, tapi pixelnya itu diisi dengan miracle tadi ya, dengan Iya, iya, bantuan-bantuan Tuhan yang iya, bentuknya tuh bermacam-macam bentuknya, tapi semuanya tuh mengarah kepada iya. kondisinya Papin yang sekarang gitu, pada Mm-mm. kesembuhan Papin yang pada akhirnya bisa pulang ke rumah, bisa pulang ke rumah, Iya. kumpul lagi sama anak-anak. Mm-mm. Itu kapan, Dit? Kalau boleh kita agak loncat ke depan sedikit. Septem September September 25 Hmm. ini. September 15. Oh, itu dirilis dari sana, dari New Heeh, Jersey tadi. dari Itu New boleh Jersey. pulang, boleh pulang Pulang ke rumah, udah nggak pakai ke perantara rumah, lagi, udah nggak pakai rumah. perantara kemana Heeh, dulu. heeh. Langsung pulang ke rumah. Itu Langsung. homecomingnya kayak apa? Anak-anak semuanya, anak-anak, tetangga, teman-teman itu kayak apa homecomingnya ceritanya itu? Seneng banget lah, Papin pasti seneng banget Papin ya. Malam sih ya kita nyampainya ya. Itu Hmm. juga
itu juga nungguin ambulans yang mau nganterin kita pulang dari New Jersey ke Dari sini New tuh juga lama Jersey. banget, kayak jamnya mundur-mundur terus. Tiba-tiba Oh ya, katanya aduh. katanya dokter dapat telepon ada yang cancel ambulans ya lah, kayak gitu-gitu. Entahlah apa Oh. yang terjadi sampai Mm-mm. akhirnya pulang udah malam ya. Jadi jadi waktu itu pas hari kerja juga, jadi nggak banyak teman-teman Mm. yang bisa datang juga. Mm-mm. Terus jadi Papin udah pulang hari itu. Mm-mm. Besoknya besoknya itu belum besoknya ya. Kita masih nunggu. Waktu itu wheelchair yang spesial untuk Papin belum datang. Oh. Jadi berapa hari kemudian baru datang, kayak sekitar mungkin 5 harian kemudian baru datang. Itu baru Papin bisa duduk di wheelchair. Aku bawa Mm-mm. keluar ke dapur, langsung yang dia bilang akhirnya bisa lihat pemandangan ini lagi. Katanya capek lihat langit-langit ya. Rumah sakit, Iya, terus care facility, akhirnya iya. pulang ke rumah, home sweet home. Aduh, Dita, you are a hero for your family. Benar-benar pahlawan. And then you are a role model for all of us. Itu adalah pelajaran perjalanan hidup kalian yang menjadi pelajaran bukan hanya untuk kalian berdua dan keluarga, tapi juga untuk semuanya yang kenal kalian dan yang nanti ketemu di YouTube-nya AHA Moments. Luar biasa. Terima kasih sudah mau sharing untuk AHA Moments. Kita harus berhenti di sini supaya nanti viewersnya penasaran dan ngajak ngobrol lagi ketika progresnya Papin sudah lebih dari sekarang, kita ketemu lagi. Ada satu pesan Papin yang dia Please bilang share. bahwa Please share. jangan lupa tertawa dalam kondisi Nah, sepelik apapun gitu ya, dalam kondisi seberat apapun, jangan lupa tertawa. Jadi itu kita obatnya. ya di rumah isinya ya kayak gitu, ketawa-ketawa aja. Kayak gini, Iya, Pinot yang saya biarpun kenal dulu di tahun 90-an, Pinot. Saya kalau masuk iya ke ruang kan? editing tuh, kalau udah stres sama kerjaan, bisa ketawa sama-sama gitu. Karena memang Pinot Iya. adalah seorang Pinot yang penuh ketawa. Makanya ada sebuah majalah dulu waktu saya kecil ya, itu saya nggak pernah bisa lewatkan, namanya Reader's Digest. Mungkin kalian ingat kan? Iya, Itu ada iya. bagiannya loh di Reader's Digest itu, laughter is the best medicine. Bener kan? Itu tadi Iya. pesannya Pinot kan? Jangan lupa Iya. ketawa. Itulah obat yang terbaik. Laughter is the best Iya. medicine. Tuh viewers dengerin tuh Pinot yang dalam keadaan begini aja masih mengingatkan kita untuk selalu tertawa dan bersyukur ya Dit ya. Iya, iya. Bersyukur. Bersyukur jangan lupa terus dan alhamdulillah terus untuk apa yang udah diterima dan bismillah untuk langkah ke depannya. AHA Moments with Dana Iswara.